Aku mau start dari IHSG dulu hari ini. Dan aku akan cerita tentang apa yang terjadi di market dan China gimana, Amerika gimana, dan market bakalan gimana. Oke ya, saya Ellen Wei, founder M-Trade. Kenalin, ego saya Ellen Wei _official. Ya, perhatikan hari ini IHSG tadi sempat hijau, terus kemudian ditutup merah ya. Jadi sempat hijau, merespon apa yang terjadi di market kemarin ya. Jadi sempat ada hijau dikit gitu ya. Terus kemudian ditutup merah karena Donald Trump akhirnya menetapkan tambahan tarif 50% tambahan buat China, yaitu 104%. Gila banget. Dan hari ini sebenarnya tadi tuh beberapa saham berkapitalisasi besar, seperti contohnya saham perbankan BCA dan kawan-kawan ini sebenarnya hijau. Jadi kalau kalian perhatikan, banking tuh hari ini benar hijau ya. BCA hijau, terus BRI-nya hijau ya, naik hijau, terus agak turun sedikit. Terus kemudian Bank Mandiri hijau. Jadi ada sentimen mereka mau bagi dividen dan mau come debt, tapi sebenarnya kalau BCA udah lewat gitu loh. Cuman tetap yang paling hijau karena dilihat ini perusahaan bagus ya. Jadi perusahaan bagus masih diskon juga. Nah, kesimpulannya sebenarnya market hari ini kalau kita ngelihat saham-saham berkapitalisasi besar, saham banking itu sebenarnya hijau, dan juga saham dari sektor metals. Nah, semua lagi pada borong emas nih ya, lagi pada borong emas. Nah, jadi Antam tuh hari ini tadi harga sahamnya meroket. Nah, nanti Antam aku juga akan bahas secara khusus. Tapi kemudian Antam balik lagi turun. Jadi intinya sih prinsipnya tetap sama, jangan kejar saham. Ya, kalau misalkan dia ada naiknya. Disclaimer ya teman-teman semuanya, aku lupa kasih disclaimer. Semua yang aku bahas di live ini bukan untuk ajak kalian beli saham tertentu, tapi saya mau ajak teman-teman untuk belajar ya. Terus kemudian kita mau lihat saham yang lainnya yang sempat menguat juga. Ini ada saham TINS, saham Timah ini juga naik kencang. Apa sih yang bikin saham-saham ini naik? Nanti saya akan info juga. Dan juga ada saham HRTA yang hari ini tadi juga sempat hijau-hijau tipis. Oke ya. Nah, terus kemudian apa yang bikin market jadi turun merah banget, yaitu saham-saham dari grup Konglo ya. Jadi yang beberapa waktu yang lalu itu banyak teman-teman yang sangat-sangat adore banget gitu loh, sampai objektivitasnya hilang. Jadi kita dari beberapa bulan yang lalu sejak brand tidak jadi masuk ke FTSE dan tidak jadi masuk ke MSCI, kita sudah sangat berhati-hati sekali ya, karena di situ kita ngelihat sentimennya negatif gitu loh. Terus hari ini brand kembali breakdown ya. Jadi udah breakdown dulu sih beberapa waktu yang lalu tuh di 5625, ini breakdownnya tanggal 24 Maret. Terus kemudian hari ini breakdown another support ya. Jadi intinya trennya sih tren turun banget. Kalau kalian nanya aku mesti diapain, aku bingung juga ya, karena di kami selama ini kami avoid sejak ada kabar nggak jadi masuk ke FTSE itu kita avoid gitu. Jadi kenapa kok masih beli, pertimbangannya apa? Mungkin kalau mau jual atau enggak, sebenarnya kembali lagi ke pertimbangannya kenapa beli. Pertimbangan kenapa beli itu sangat berpengaruh sekali kalau kita mau jualan. Jadi kenapa jual tuh kembali ke kenapa beli. Contohnya, kenapa beli saham A? Oh, karena dia valuasinya murah. Berarti kenapa beli saham A? Karena valuasinya murah, karena fundamental perusahaannya bagus, karena laba perusahaannya bagus, prospeknya bagus. Terus jika seandainya suatu hari mau jual saham A, pertimbangannya apa? Oh, karena valuasinya udah kemahalan, karena fundamental perusahaan udah nggak prospek lagi, mungkin karena dia ada menjual satu atau melepas satu lini bisnisnya yang menguntungkan. Balik lagi ke alasan kenapa beli. Oke, sekarang kenapa beli saham B? Oh, dia secara teknikal menarik, secara chart menarik, likuiditasnya menarik, meskipun fundamentalnya nggak menarik. Oke, kalau gitu kapan jual saham B? Jual saham B ketika teknikalnya mungkin chartnya sudah patah tren, atau mungkin justru malah breakdown dari support yang dipakai untuk beli. Itu pertimbangan secara teknikal kalau dengan menggunakan metode super trader ya. Jadi kembali lagi, kalau ditanya jual atau enggak, saya juga bingung. Anda belinya karena apa waktu itu? Kalau belinya karena saya mengikuti orang yang dia si paling brand ya, tanya ke beliaunya, mungkin
udah jualan belum? Mungkin udah jualan, kapan nggak tahu. Anyway, intinya penting banget buat kita beli sesuatu jangan cuma ngikut apa kata orang saja. Jadi kamu harus benar-benar mengerti apa yang kamu lakukan. Oke, lanjut lagi. Jadi intinya sih ini avoid untuk saham ini cycle-nya lagi kurang oke. Jadi bukan saya sentimen pada saham tertentu, tidak, tapi karena memang trennya lagi kurang oke. Nah, demikian pula dengan saham cuan ini Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Ini juga udah breakdown 2 kali ya, breakdownnya kemarin dan juga hari ini. Hari ini breakdown another support, kemarin masih ketahan di satu support. Hari ini breakdown dari support low pada tanggal 18 Maret 2025 ya. Terus di Igoi gak ada suaranya. Mosok sih? Cek dulu. Turn on comment. Ada suaranya nggak? Kok ada yang bilang di YT bahwa di Igoi nggak ada suaranya? Aku cek dulu. Silahkan komen, kasih feedback aku. Igoi aku @me_official, ada chatnya di situ. Aku lagi live di beberapa platform. Oke, ada suara nggak? Oke, aman ya? Ada ya? Kalau gitu saya lanjutkan. Yang merasa tidak ada suara, keluar dulu, masuk lagi. Oke ya, aku lanjutin. Thank you for feedback. Oke ya, komennya aku matikan supaya nggak menutupi chart yang ada di Igoi. Oke, teman-teman, perhatikan yang berikutnya. Saham cuan ini juga trennya lagi turun, intinya avoid aja. Ya, terus kemudian avoid aja. Kemudian untuk saham BRPT ini turun 7%-an, ini juga masih tren turun ya. Kalau misalkan ada naik atau pantulan itu sifatnya technical rebound. Kalau saya sih misalkan seandainya ada akan pakai untuk mengurangi posisi. TPEA turun 6,6% dan PANI ini turun 7,4%. M-Trade udah cuan 2 kali dari PANI 100% dan 148%, terutama di Oktober 2024 ini cuan juga ya. Waktu itu kita udah exit dan sempat ada naik lumayan di sini, tapi kita nggak mau karena udah ada tanda-tanda distribusi. Udah cuan 148% ya udah. Dan kemudian sebenarnya konfirmasi dia breakdown itu di tanggal 22 Januari ya, dan 23 Januari. Meskipun setelah itu ada technical rebound. Nama technical rebound artinya adalah pantulan sementara. Jadi sebenarnya PANI ini meskipun ada beberapa pantulan naik di 25, 26 dan juga 27 Maret sebelum libur lebaran waktu itu, ini sebenarnya pantulan yang sifatnya temporer aja. Menurut aku masih sangat riskan hari ini ya untuk saham-saham ini. Oke ya. Terus kemudian berikutnya aku mau bahas ya, ini tadi baru ngebahas market mover hari ini. Terus aku mau bahas asing itu ada net sell 1,04 triliun di pasar reguler. Loh, asing kok kabur lagi? Ngapain ini? Oke, ini ada kaitannya dengan perang tarif. Jadi asing lebih banyak mengamankan duitnya di instrumen yang lebih aman, seperti contohnya obligasi negara dan juga baik obligasi negara, misalkan obligasi negara Indonesia ataupun obligasi negara di Amerika. Ya, jadi Donald Trump lagi, Warren Buffett itu juga ngamanin duitnya, ngamanin cashnya tuh ditaruh di obligasi negara di Amerika. Dan pastinya juga di instrumen yang menurut dia tuh lagi murah atau lagi low risk. Salah satunya adalah instrumen di Jepang, baik saham di Jepang maupun di obligasi di Jepang. Nah, saya nggak tahu kenapa Donald Trump lagi. Saya nggak tahu kenapa Warren Buffett nggak menuju ke Indonesia gitu loh. Mungkin ngelihat size-nya Indonesia di MSCI nggak terlalu besar juga ya, jadi mungkin terlalu kecil size-nya, saya nggak ngerti juga lah. Nah oke, sekarang saya mau update tentang perang tarif ini gila banget. Ini adalah sentimen utama, perang tarif ini gila guys. Donald Trump itu aku nggak tahu otak dia, struktur berpikirnya tuh terbuat dari apa, pengalaman masa lalunya. Dan mengapa dia melakukan ini? Apakah karena benar-benar cinta Amerika atau karena egonya? Pada saat dia menjabat yang pertama dulu, trade war-nya kalah sama China. Jadi sekarang dia mungkin mau balas dendam atau gimana, saya nggak ngerti. Dan Donald Trump dia bilang ngasih tarif tambahan ya 50% ke China. Itu gila banget. Jadi udah 20 tambah 34 tambah 50. China akhirnya ngebalas juga. Donald Trump kasih 34, China balas 34. Dikasih 50, tambahin 50. Plus China ngelarang perusahaan-perusahaan di China untuk buka company di Amerika.
Sebenarnya yang dilakukan oleh China ini bukan tindakan melawan. Yang di China itu mereka adalah tindakan defensif. Karena sebenarnya pihak China sendiri ada ngomong ya. Jadi melalui salah satu pejabatnya tuh dia ada ngomong bahwa perang tarif itu membuat kedua negara rugi. China tuh sadar benar. Gak ada yang menang. Dua-duanya rugi. Dengan Donald Trump menaikkan tarif 104%, itu yang hurt siapa? Yang terluka adalah masyarakat Amerika sendiri. Di mana ada beberapa produk China yang tidak tergantikan. Ini saya bahas lengkap di YT saya ya, di YT saya ya. Oke, karena kalau ngomong terang-terangan sama Tok nih. Ya, jadi Donald Trump ngasih angka segitu dibalas sama China defensif. China sudah sadar bahwa sebenarnya ini bikin kedua belah pihak rugi karena rakyat yang harus menanggung. Nah, yang lebih gila lagi sebenarnya ada satu hal yang lebih gila lagi. Donald Trump itu lagi mempersiapkan kenaikan tarif untuk obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kemarin ketika perang tarif resiprokal dimulai, obat-obatan perusahaan farmasi itu naik. Itu naik ya. Kenapa? Karena dianggap perusahaan farmasi ini gak akan kena impact dari perang dagang karena alasan kemanusiaan dan kesehatan ya. Dan banyak negara termasuk Amerika itu sebenarnya dulu ya menghapus atau menurunkan tarif untuk produk kesehatan demi akses kesehatan masyarakat gitu loh. Nah, ternyata Donald Trump ini gendeng banget. Emiten farmasi juga ditarifin, tujuannya supaya perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di luar, seperti contohnya dari India, itu mereka buka di Amerika karena Amerika sangat ketergantungan sekali ya dari luar, farmasi impor dari luar gitu. Nah, impactnya ke Indonesia gimana? Ke Amerika gimana? Impactnya pasti hurt rakyat Amerika, inflasi jadi makin tinggi dan bikin Jerome Powell jadi seperti makan buah si malakama. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Jerome Powell pengen nge-boost atau ngegas perekonomian Amerika dengan cara menurunkan suku bunga. Tapi saat ini Jerome Powell justru melihat inflasi itu semakin tinggi ya. Jadi dengan inflasi yang tinggi itu Jerome Powell dia ya nggak mau nurunin suku bunga gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi saat ini jika inflasi tinggi tapi perekonomian tidak bertumbuh akibat perang tarif, itu akan terjadi stagflasi. Dan stagflasi, harga barang naik tanpa disertai pertumbuhan ekonomi akan membuat resesi. Resesi itu pertumbuhan GDP negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kalau lebih dari 2 kuartal jadi depresi. Bisa nggak terjadi ini? Kalau Trump masih meneruskan ini, bisa terjadi resesi dan depresi tidak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Karena sangat mengganggu sekali rantai pasokan atau supply chain. Nah, impactnya ke negara Amerika sungguh sangat besar sekali, termasuk perusahaan-perusahaan farmasi dan saham-saham farmasi hari ini pun jatuh. Impactnya ke Indonesia bagaimana? Nah, sebenarnya Indonesia ini bukan target langsung, tapi bisa kena imbas. Ya, Indonesia bukan eksportir besar obat ke Amerika Serikat, jadi tidak langsung kena tarifnya. Tapi kalau harga obat global naik karena biaya masuk ke Amerika jadi mahal, bisa berdampak ke biaya bahan baku. Ya, biaya bahan baku obat kita tuh masih impor dari China dan India, seperti halnya Amerika juga banyak impor dari China dan India. Nah, terus kemudian potensinya bagaimana? Apakah ada potensi positif untuk peluang ekspor karena China mahal? Tetap ada potensi positif ya. Cuman Indonesia itu kalah tarifnya sama India dan Malaysia. Jadi kalau misalkan Amerika mau cari alternatif, mereka akan ambil dari negara yang lebih murah, pengusaha-pengusaha itu, seperti contohnya dari India dan juga dari Malaysia, yang dianggap secara mungkin regulasi lebih ada kepastian, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Donald Trump ini juga ada menekan ada 4 perintah eksklusif baru terkait untuk batubara. Nah, sektor batubara ini kita akan bahas hari ini ya. Jadi Donald Trump tuh ada nanda tanganin 4 perintah eksekutif baru, bukan eksklusif, eksekutif baru yang mendukung penuh industri batubara Amerika. Ada sentimen positif dan negatif. 1, dia akan memperpanjang usia operasional PLTU batubara tua. Ini berarti akan meningkatkan demand. Kemudian yang kedua, Donald Trump juga akan mengaktifkan Defense Production Act atau undang-undang untuk mempercepat proses produksi dan perizinan tambang batubara. Ini sentimen negatif karena memperbanyak supply batubara. Kalau yang pertama tadi memperbanyak demand batubara. 3, Donald Trump akan membuka kembali akses eksplorasi dan produksi batubara di wilayah milik pemerintah, sentimen negatif karena memperbanyak supply. 4, PLTU
bakalan dibebaskan dari aturan emisi selama 2 tahun. Ini sentimen positif. Nah, alasannya kenapa dibuat 4 kebijakan ini ya, karena adanya lonjakan permintaan listrik karena AI itu butuh banget listrik, data center juga butuh banget listrik, dan kendaraan listrik tuh butuh banget ya. Dan langkah ini dianggap banyak orang sebagai kemunduran dari usaha banyak negara dan juga Amerika sendiri untuk membuat energi baru terbarukan atau ramah lingkungan. Seperti yang Donald Trump udah kampanyekan sebelumnya, bahwa Donald Trump itu akan lebih banyak menggunakan energi fosil yang salah satunya juga batu bara daripada EBT gitu loh. Nah, ini bisa bikin harga batu bara naik dalam jangka pendek. Tapi pertanyaannya, kalau Amerika dan Indonesia sama-sama produsen batu bara, bukannya Indonesia itu justru jadi saingan Amerika dan tidak diuntungkan? Ada plus minusnya. Sebenarnya tidak secara langsung ya, meskipun Amerika dan Indonesia ini sama-sama produsen batu bara kuat, tapi melayani pasar-pasar yang beda. Amerika tuh lebih fokus pada domestik dan regionalnya, ngurusin Amerika sendiri. Karena mereka mau manufakturnya juga berjalan dengan baik. Jadi kan butuh bahan bakar juga ya, manufaktur tuh butuh batu bara. Sementara Indonesia itu serve negara lain, banyak ekspor, khususnya China, India, Jepang, dan Filipina. Yang paling gede di China. Nah, data terbaru bahkan menunjukkan bahwa penjualan ITMG ke China ini mencapai 38% dari total penjualannya. Nanti ada info tentang ITMG. Kemudian Bayan Resources ngejual 27% batu baranya ke Filipina, AAD ngejual 26 batu baranya ke dalam negeri, dan Northeast Asia 24%. Kemudian Indica Energy menjual 37% batu baranya ke dalam negeri dan 35% ke China. Ya, jadi Indi banyak jual ke China. Nah, Amerika tuh emang ekspor batu bara ke Asia dan ekspornya naik 19% di 2024 awal. Tapi ada 4 alasan kenapa Indonesia bakalan tetap unggul dalam soal ekspor batu bara ini, karena biaya produksinya jauh lebih rendah. Jadi harganya lebih kompetitif. Kemudian yang kedua, jarak pengiriman juga lebih dekat, biaya distribusi lebih dekat. 3, hubungan dagang jangka panjang itu juga lebih stabil, terutama dengan China dan negara ASEAN. Yang keempat, tarif balasan China ke Amerika membuat harga batu bara Amerika itu jadi kurang menarik. Nah, ada beberapa emiten yang bisa diuntungkan, seperti contohnya emiten yang tadi banyak ekspor, tapi kita juga mesti menyikapi harga batu bara yang kemarin udah sempat turun. Oke ya, terus kemudian kita mau lihat dulu nih, untuk sentimen batu bara ini, kita mau lihat beberapa saham batubara, seperti contohnya ITMG. ITMG ini mau bagi dividen gede guys ya. Jadi ITMG, aku cek dulu, dia dividen yieldnya itu sampai sekitaran 9% kalau dibandingin dengan harga per hari ini ya. Jadi dividen per share-nya atau dividen per lembar sahamnya ITMG ini 2.245 per lembar saham, come date-nya 17 April, catat tanggal come date-nya, ex date-nya 22 April, jadi jangan heran kalau 22 April nanti ITMG harganya bakalan jatuh banget. Biasa itu, biasa banget. Dan jangan nanya kalau misalkan dapat dividen, nanti ex date boleh jual nggak? Aku ulang sekali lagi dan ulang terus, dividen investing itu buat long term. Kalau kamu beli ITMG, kamu beli misalkan PTBA buat dividen, berarti buat long term, bukan buat short term. Kalau short term trader gak usah ngejar dividen, karena percuma kamu beli sekarang, nanti dapat dividen, habis itu harga sahamnya turun, antara kamu BEP atau malah Amsyong ya. Jadi kalau misalkan udah berani beli saham dividen tinggi, udah berani juga, habis itu pada saat exit akan terjadi harga turun. Jadi sebenarnya kalau kamu kepengen dividen investing, itu belinya bukan pas mepet-mepet pengumuman ada dividen kayak gini. Kamu mestinya udah niteni dulu, kalau boso Jawane itu ya. Udah ngerti dulu perusahaan mana yang bakal bagi dividen gede. Sebagai contoh aku kasih tahu, PTBA itu kan bagi dividen gede. Belinya bukan mepet-mepet pas pengumuman dividen, tapi belinya harusnya pas PTBA tuh turun tuh dikumpulin dikit demi dikit. Gitu loh. Pas turun banget, pas orang lagi stres-stresnya tuh justru malah beli gitu. Gak peduli harga batu bara mau jungkir balik kayak gimana, sentimen royalty, mau Donald Trump mau apa jungkir balik, gak peduli gitu loh. Karena memang secara histori PTBA bagi dividen terus gitu loh. Resikonya nanti kalau misalkan tiba-tiba gak bagi dividen gimana ya, itu namanya resiko investasi ya. Tapi secara historikal sih banyak bagi dividen ya dia. Ada nggak perusahaan yang rajin bagi dividen tiba-tiba nggak pernah bagi dividen? Ada, Dimas. Oke, terus ini jadi nyambung ke AAD.
Ya, tadi ada yang nanya AAD itu gimana? AAD itu kalau menurut aku tuh perusahaan yang bagus gitu loh. Dan balik lagi sebenarnya valuasinya dari AAD ini murah, tapi banyak orang yang investasi cuman ikut-ikutan dengar kata orang. Nah, jadi nggak ngerti gitu loh. Kenapa saya harus membeli perusahaan ini karena kata Miss Ellen, kata Ci Ellen ini apa ya wes tak beli. Miss Ellen fokus AAD, woi Gus. enggak gitu ya. Fokus saya masih di Big Banks gitu loh. Jadi kamu mesti ngerti benar-benar fundamental analisis tuh kayak gimana. AAD itu perusahaan bagus. Saat ini valuasinya juga lagi murah banget. Tapi disclaimer sekali lagi, aku lagi bukan suruh kamu beli ini. Nah, AAD 2025 ini dia nggak bakalan bagi dividen dari tahun buku 2024. Kenapa? Karena udah kemarin tuh istilah kata udah ninggalin legacy di ADRO, kan dia kan lepas dari ADRO ya, di ADRO ya. Terus itu udah bagi dividen gede banget, cuannya udah dibagi dividen di situ. Jadi kalau bagi dividen lagi, dia bakalan bagi dividen di tahun buku 2025, baginya 2026. Nah, lu beli dividennya, maaf ya, jadi kayak anak Jaksel lalu-lalu, wong Solo gak usah lalu-lalu. Kamu beli dividennya, itu harusnya beli dividennya jangan pas nanti pengumuman dividen. Biasanya harganya sudah naik. Nah, belinya kapan? Belinya pas dia turun-turun, kayak gini. Nah, ini beli turun-turun kayak gini, aduh filternya mati. Aku harus bedaan lagi dong kalau filternya mati. Saya tidak pede tanpa filter karena kamera iPhone ini bikin saya lebih jelek daripada aslinya saya. Oke, perhatikan kembali lagi AAD ya. AAD ya. AAD ini lagi turun-turunnya. Perhatikan, ini tuh sudah mendekati harga IPO. Harga IPO awalnya tuh sekitaran di 5550. Sekarang harganya 5750. Harusnya kamu kalau dividen investing buat mempersiapkan kamu dapat dividen di tahun 2026 nanti, mestinya tuh ngumpulinnya tuh dari sekarang. Pertanyaannya, lah rela nggak kalian gitu loh, saham ini diem setahun nggak bagi dividen, rela nggak? Nah, kalau aku personally ya, disclaimer dan disclosure ya. Disclosure tuh artinya aku ngasih tahu aku gimana, tapi disclaimer kamu nggak perlu ikut-ikutan aku gitu loh, karena aku siap kalau misalkan dia, aku beli AD dikit-dikit, tak beli ini dikit-dikit ya, harganya kurang lebih lah, aku lupa tepatnya berapa. Kayaknya aku merah dikit. Aku belinya pas di sebelum libur, berarti kemungkinan di 27 Maret ini. Kapan ya? Pokoknya adalah beberapa hari sebelumnya. Ini merah dikit. Nah, turun. Udah nambah lagi belum? Belum. Nah, aku maunya dia kalau turun lagi. Ya, kalau turun lagi tak tambahin lagi. Turun lagi tambah lagi. Loh, Miss gak takut toh? Kenapa saya gak takut? Karena saya paham. Kalau saya gak paham, saya takut. Gitu loh. Saya lebih takut filter saya mati nih ketika tengah-tengah live ini, saya di tok-tok cantik sekali, di YT masa jadi di Igoy jadi jelek gitu loh. Wah, ternyata filternya jadi lebay di Igoy. Udah, lanjut. Oke ya, balik lagi soal Donald Trump, soal batubara ya, soal Donald Trump sama soal batubara gimana nih. Jadi intinya sentimen batubara tuh macam-macam. Ada dari luar negeri dan ada dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri itu ada royalti batubara. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang diuntungkan dari royalti, ada yang dirugikan. Tapi intinya sebenarnya kalau buat dividen investing, ITMG dan juga PTBA ini masih oke. Cuman ya sedikit update lagi tentang ITMG nih ya. Nah, di sini aku akan ke emiten sektor komoditas yang lagi bagus fundamentalnya. Tapi sebenarnya aku ke ITMG dulu. ITMG itu dividen per share-nya 2245 per lembar saham, yield-nya 9,9%. Dengan kondisi pendapatannya turun 2,9% secara tahunan, naik 6,6% kuartalan, dan laba bersihnya dia turun 25% tahunan, turun 29,8% kuartalan. Aku nggak pernah ngomong nominal, tapi aku ngomong perbanyak gimana. Nah, turunnya laba ini karena adanya penurunan penjualan dan juga lonjakan beban penjualan sekitar 88% secara tahunan. Dan juga kerugian pos-pos lain yang berbalik negatif. Menariknya, meskipun perusahaan laba bersihnya turun, ITMG ini masih bagi dividen generous sekali. Berarti perusahaan ini memang menarik untuk dividen investing. Tapi aku kasih tahu sekali lagi, dividen investing itu harus buat orang-orang yang memang mentalnya siap diajak nyelam. Semakin nyelam semakin beli, gitu loh. Bukan mentalnya trading. Kalau kamu mentalnya trading, jangan dividen investing.
Efek royalti batubara ke ITMG gimana? Kemungkinan ITMG akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang kembali menekan labanya dia. Nah, bagaimana dengan pendapatannya di tahun 2025 ini untuk harapan dividen tahun depannya lagi? Tergantung harga batubaranya naik atau enggak. Kalau kebijakan Trump atau kondisi global bikin harga batubara naik, kemungkinan income dia bisa ikutan naik. Intinya di tengah kondisi ketidakpastian, ITMG masih bagi dividen yang cukup gede. Disclaimer teman-teman, saya bukan lagi suruhin kamu beli ITMG atau beli AAD, tapi jika memang kamu siap berinvestasi, ngerti ilmunya, ya silahkan. Gimana caranya ngerti ilmunya? Gimana caranya siap investasi? Belajarnya di MVest. MVest itu e-course. Jangan berharap kalian cuman dikasih tahu sahamnya, rekomendasi saham. E-course MVest itu ada kelasnya, recorded, dan kita sering kasih webinar secara live. Jadi kalau ada update baru tentang dividen investing atau apapun, ya kita akan bikinin update secara live ya. Nah, teman-teman yang join MVest ini juga bisa belajar melalui Q&A dan juga melalui WA community-nya. Cara daftarnya bisa ke emvest.id, kemudian tap tombol oranye dan masukkan di situ data Anda dan kode promo TWAR. Kalau bingung, just DM saya MVest TWAR ya, MVest TWAR, DM saya aja, nanti tim saya akan bantu Anda. Jadi ini marketnya masih bearish, masih ada kode promo untuk diskon 50 berapa persen, saya lupa juga, saya nggak tahu juga, tim saya yang buat dengan kode promo TWAR. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke Big Banks perbankan. Gimana nih, pilihannya masih aman nggak nih? Kalau dibilang aman, definisi aman apa? Saya sih nggak mau bilang saham perbankan aman, masih bisa turun karena perang tarifnya masih memanas dan menggila. Donald Trump kasih 50%, China kasih 50%, plus tambahan tarif buat farmasi. Lihat aja bursa Amerika hari ini turun, bursa China turun. Aku mau kasih satu lagi sentimen ya, yang mungkin bikin kalian jadi alertnya jadi nyala. Hati-hati kalau beli saham China di bursa Amerika. Mungkin kalau kalian mau beli saham China, sebaiknya di bursa Hong Kong. Kenapa? Ini kok tadi sempat saya baca berita yang belum dipastikan, tapi ada selentingan, ada berita dari luar. Itu Trump kalau menggila saham-saham China yang di bursa Amerika bisa di delisting loh, gitu. Dan ya itu nasib investor gimana ya? Ya nanti kita pelajari deh, nanti kita akan update lagi deh. Tapi intinya sih ada resiko ke situ. Terus kalau kalian takut, sih sebenarnya simpel sih, takut sih sebenarnya exit aja sih. Ya, jadi yang paling gampang dipelajari tetap masih Indonesian market gitu ya. Nah, aku mau ingetin lagi dividen yield. Kalau kalian cuma mau dapat dividen dan valuasinya murah, itu banking big banks itu masih dividennya tinggi. Jadi misalkan nggak di TMG, kamu mau dapat dividen yield 9,9% dari harga hari ini dan harga besok, itu kamu bisa dapat dari BMRI dan BBNI dengan dividen per share 466 per lembar, itu dibandingin harga hari ini masih 9,9%. BNI juga 374 per lembar, itu masih 9,3%. Tapi mesti diingat-ingat, ex-date-nya 14 April pasti BMRI jatuh 10% lebih. BNI 15 April pasti jatuh. Pasti. Kok berani ngomong pasti? Pasti. Kalau nggak jatuh, ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah nggak jatuh. Tapi kayaknya nggak deh, 99% jatuh. BRI dividen yield per hari ini 5,7%, jadi siap-siap tanggal 11 April dia jatuh. Dan teman-teman yang nonton live ini udah anticipated dan nggak nanya kenapa. Waduh, terus kalau jatuh gimana, Miss? Sekali lagi, long term investor, ora apa-apa, gak usah dipikir ya. Nikmati aja dividennya, dan kalau masih turun nggak apa-apa, nikmati aja. Kamu beli saham big banks for big banks, turun rugi wes rapopo, santai aja tidurnya, lihat aja dramanya Donald Trump dan China. Yang saya takutkan bukan saham. Yang saya takutkan ada dua macam, yang semoga tidak terjadi, yang bukan di kendali kita, di mana kendali kita cuma bisa berdoa. Satu, yang kita takutkan sebenarnya lebih ke kasihan ke orang-orang di sektor real. Karena sektor real itu perlu buat mereka makan kehidupan sehari-hari. Saham rugi kalau kamu masih bisa makan, nggak masalah gitu loh. Saham itu kan sebenarnya uang dingin, uang lebih. Kalau pakai uang panas ya salah. Dua, yang ditakutkan adalah ini endingnya kapan?
si Donald Trump ini harus mesti, aku tuh sebenarnya worry ya, ini ego ini kan punya US punya ya, ngomongin kayak gini terus, semoga live aku tuh nggak diginiin sama ego gitu, sama YT juga gitu kan, punya sana gitu. Jadi kita pakai kode-kodean aja lah, si DT ya. DT ini kan kalau menurutku agak gini ya, si DT ya, dia senang banget karena banyak negara tuh minta pengampunan lah, negosiasi ke dia, bilangnya dengan gini, nyoro-nyoro kalau bahasa Jawa bilang gini, so many countries trying to kiss my, kayak gini, perhatiin kan gini ya. Jadi sementara China, mereka sangat defensif sekali. China gak menyerang tapi defensif. Sampai kapan? Takutnya, khawatirnya kalau jadi war beneran. Mereka sama-sama punya nuklir, China punya robot yang bisa dansa-dansa, bisa perang juga. Kita doakan itu tidak terjadi. Jika itu terjadi, maka semua yang dibilang aset, semua yang dibilang harta, wah itu bisa jadi bukan jadi harta lagi. Harta yang terpenting buat kita sebenarnya adalah kehidupan kita. Selama kita masih sehat, selama kita masih berkumpul sama keluarga, selama kamu masih dapat penghasilan penghidupan, bisa makan enak, tidur nyenyak, saham nyangkut dikit, kalau sahamnya for big banks menurutku gak apa-apa. One day pasti recover, kamu juga dapat dividen gede, menikmati dividen gede. Pertanyaan penting, Miss, boleh nyerok nggak kalau besok turun lagi? Monggo silahkan. Duit jangan dihabisin, perjalanan masih panjang, si DT masih begini ya. Jadi perjalanan masih panjang, duit jangan dihabisin. Sampai seberapa dalamkah saham Indo ini? Menurutku tidak akan sedalam jatuhnya saham-saham US, karena US baru mulai jatuh. China juga habis naik baru mulai jatuh. Indonesia jatuhnya tidak tahu signifikan. Kemarin ada kabar baik dari Antam laba bersihnya naik 18,5% dan secara kuartalan 122,5%. Yang menarik sebenarnya Antam ini secara fundamentally very beautiful. Apakah ke depan harga sahamnya akan naik mengingat harga emas naik? Seharusnya sih begitu, tapi herannya kenapa gak naik-naik? Ya kalau misalkan kalian mau beli ya sebenarnya siap dengan segala macam kemungkinan aja sih. Kadang-kadang memang lucu saham-saham dari sektor komoditas ini. Kalau aku sih main technical aja. Kemudian ini singkat aja ya, lebih lengkap besok akan diupdate di Morning Briefing M-Trade ya. Morning Briefing M-Trade beberapa hari ini ada menginvite investors karena kondisi market lagi sangat volatile. Kemudian ada hubungannya juga dengan HRTA ya. Jadi Antam dan HRTA ini ada kerjasama untuk produksi emas batangan mikro dan produksi perhiasan emas murni, sehingga HRTA juga diuntungkan. Maka dari itu HRTA juga masuk watchlist untuk trading jangka pendek, but be very careful, trading di kondisi market saat ini sangat berisiko sekali. Untuk TINS, laba bersihnya full year 2024 very beautiful dan udah pasti beautiful karena koruptornya diberantas, naik 363,6%. Dan sebenarnya ini juga kami sudah antisipasi dari M-Trade, kita anticipate TINS ini bakalan bagus laporan keuangannya. Tapi memang lucu, saham di Indonesia itu laporan keuangan bagus tapi harga saham juga belum naik banyak gitu loh. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau anticipate buat TINS, apakah TINS ini ke depan akan naiknya banyak? Kayaknya banyak faktor lain yang mempengaruhi deh, termasuk juga size dari saham Indonesia yang belakangan ini banyak dibuang oleh asing karena size-nya cenderung mungkin dianggap kecil, tapi sebenarnya ini perusahaan yang bagus. This is a beautiful company gitu ya. Jadi kalau bisa sih aku pengen kasih tahu ke Kong Buffett, jangan ke Jepang terus dong gitu ya. Jadi sayangnya beliau nggak punya Instagram ya. Jadi aduh maaf tok jangan di ban saya tok gitu. Ya jadi nggak punya sosial media gitu. Berbalik dari ruginya minus 450 miliar menjadi laba sebesar 1,2 triliun. Ya TINS ini harusnya perusahaan bagus, waktu itu kan kebanyakan dikorup aja gitu ya. Medco laba bersih naik 11,2% secara tahunan dan kuartalan naik 29,7%. Ini juga perusahaan yang bagus sebenarnya, tapi sekali lagi banyak faktor yang mempengaruhi saat ini. Be very careful saat trading ya. Dan itu tadi yang saya ingin sampaikan. Intinya kalau kamu punya saham perbankan, perusahaan yang fundamentally oke, misalnya kayak Antam, TINS tadi, menurutku sih kamu tenang aja ya, bukan perusahaan gorengan, gak usah terlalu dipikir. Banyak sekali DM yang masuk ke saya,
excited mau beli saham nyerok, tapi ada juga 1, 2, 3 DM yang khawatir dan stres. Menurutku gak usah khawatir, gak usah stres. Fokus pada sistem, fokus pada prinsip investasi, pada sistem trading, prinsip trading. Jangan fokus pada berita-berita. Kalau fokus pada berita-berita bakalan mumet. Prinsip investasi dan trading dipelajari di MVest. Selesaikan e-course-nya. E-course itu kayak SOP, ya. E-course ini kayak SOP ini harus diselesaikan. Terus kemudian kita akan banyak bikin online gathering-nya yang mengupdate kondisi market saat ini, dan juga dividen investing kita akan update juga probably in the next 2 weeks, karena this week kita banyak banget event untuk trading. Saya mau update event kita tanggal 12 April 2025 gratis mTrade Start. mTrade Start adalah cara trading untuk saham kripto, US stocks, apapun semuanya bisa ya di mTrade Start ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut mTrade Start tinggal DM saya aja mTrade Start. mTrade Start ya, kali ini kita mTrade Startnya mTrade Start yang basic lagi. Jadi teman-teman bisa lihat bisa DM saya untuk daftar mTrade Start Sabtu 12 April jam 10 pagi. Hari Minggunya 13 April jam 7 sore ada acara Cryptofolio. Acara ini juga kita kerjasama dengan mTrade juga. Kita akan bahas tentang bear or bull, kita tetap bisa profit. How to profit in gold market, in any market. Jadi tidak hanya saham, mTrade mencoba untuk melengkapi teman-teman untuk instrumen yang lain. Kalau kepengen ikutan acara Cryptofolio, just DM saya aja, Cryptofolio, yang pada kali ini akan membahas tentang gold trading. Gold makro gimana? Kondisi emas saat ini gimana? Tinggi banget, masih layak dibeli atau enggak ketika orang-orang di luar sana berbondong-bondong beli? Yang mau ikut program investasi jangka panjang value investing MVest, DM saya EMVEST dengan kode promo TWAR, TWAR, bisa dapat diskon untuk program 1 tahun. Bedanya apa dengan Cryptofolio dan mTrade Start tadi? Cryptofolio webinar 2 jam doang, mTrade Start webinar 2 jam. Semoga bisa dipahami. Kalau kamu bingung, just DM aku aja semuanya. Cryptofolio itu apa, mTrade Start itu apa, MVest itu apa. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya bagikan semua ini. Dan kalau misalkan kamu ketinggalan, tonton ulang di YT aku, nanti akan di-up sekitar 2 atau 3 jam lagi, butuh waktu edit dan render sebentar. Saya mengulang sedikit, yang dibahas hari ini adalah perang tarif lagi, gimana China balas Amerika, impact-nya gimana, Donald Trump nambahin tarif ke China, dan juga nambahin tarif di sektor farmasi, tidak ada peri kemanusiaannya. Terus kemudian ke depan saya akan menyebut nama Presiden Amerika dengan sebutan DT, karena saya khawatir sosial media saya kebanyakan menyebut dia. Kemudian yang terakhir, fokus belajar, gak usah stres ya. Tunggu, yang keempat dulu, banyak dividen, bertebaran dividen dari TMK dan saham-saham banking. Menurutku sangat menarik sekali ya, terutama banking kalau saya udah murah. Kemudian teman-teman, yang terakhir sebenarnya risiko perang tarif masih sangat besar dan market masih bisa turun. Fokus belajar, karena kalau kamu belajar, kamu nggak butuh saya lagi. Masih butuh sih buat update sehari-harinya. Tapi sebagai penutup, satu hal yang paling penting dalam investasi adalah peace of mind.